Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Buddha dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukhang seti vipassannena cetasa Arya pavedite dhamme sada ramati pandito. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dipaparkan para Arya. Sotihontu Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama sharing Dhamma tentang apa itu Dhamma dari Guru Agung Buddha Gautama. Ajaran yang disampaikan oleh Yang Mulia Guru Agung Buddha Gautama tentunya sangat besar manfaatnya bagi kita semuanya. Dan jelas sekali kita dapat memperoleh manfaat-manfaat yang besar dari pelaksanaan Dhamma, yaitu berupa kebahagiaan, berkah, dan penuh kasih sayang pada sesama. Hati kita penuh damai dan penuh kesabaran serta hidup seimbang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, Guru Agung Buddha mengajarkan Dhammanya kepada 5 orang pertapa. Itu adalah pertama kalinya, yaitu dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Dari awal itulah kemudian Dhamma terus mengalir berputar terus sehingga kita semua sebagai murid Guru Agung Buddha dapat menikmati ajaran pada kesempatan hari ini pun bisa terasa oleh kita semuanya bagaimana Dhamma telah mengalir dalam diri kita. Dhamma yang telah mengalir dalam diri kita tentunya akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita terkendali dengan baik. Apa itu Dhamma sebenarnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia? Apa itu Dhamma? Dhamma adalah ajaran dari Guru Agung Buddha, di mana Dhamma ini akan menuntun kita menuju ke cahaya yang terang, di mana Dhamma ini telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha dengan penuh kasih sayang, yang biasa kita kenal indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Indah pada awalnya maksudnya apa? Ketika kita belajar dengan penuh semangat dan penuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi di dalam Dhamma akan membawa kebahagiaan untuk kita semuanya. Begitu juga indah pada pertengahannya ketika kita melaksanakan praktek Dhamma yang telah kita belajar dengan penuh kesungguhan hati akan membawa kebahagiaan. Praktek ini pun akan selalu diiringi dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah indah pada akhirnya, di mana akhir dari pelaksanaan Dhamma ini adalah buah tentunya. Buah yang indah, buah yang masak dengan penuh kebahagiaan akan hadir pada kita semuanya. Itulah Dhamma yang diibaratkan sebagai indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, Dhamma ajaran Buddha ini dapat dikelompokkan menjadi 3 hal yang termuat dalam kitab suci Tripitaka atau Tipitaka. Dalam kitab suci Tipitaka ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 keranjang. Karena Tipitaka itu sendiri artinya adalah 3 keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka mengajarkan kita tentang bagaimana peraturan para biku dan bikuni yang ada dalam anggota sangha. Para biku dan bikuni melaksanakan dengan baik apa yang dinamakan dengan Vinaya Pitaka.
untuk mencapai kebahagiaan. Apabila dilaksanakan dengan baik, maka para bante, para biku akan memperoleh manfaat yang besar. Kemudian yang kedua adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah membahas tentang ajaran Buddha yang terkait dengan khotbah-khotbah dari ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Khotbah yang sangat terkenal bagi kita sebagai umat Buddha, biasanya dibacakan dalam parita-parita suci ketika kita melaksanakan puja bakti, seperti sutta tentang berkah yang utama atau biasa dikenal dengan Manggala Sutta. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia ingin mengetahui lebih dalam bagaimana berkah yang utama ini dapat dimiliki oleh kita semuanya, Anda bisa membacanya di dalam Manggala Sutta. Dan tentunya tidak hanya membaca, dan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkah utama itu akan hadir dalam diri Anda dan keluarga Anda serta semua yang berhubungan dengan Anda. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Dan di dalam Abhidhamma Pitaka ini mempelajari ajaran agama Buddha yang begitu halus, begitu dalam, yaitu terkait dengan filsafat Buddha ataupun metafisika Buddha, di mana kita dapat mempelajari batin kita, pikiran kita, perasaan kita, pencerahan kita, dan juga jasmani kita. Bahwa badan ini terdiri dari badan jasmani dan batin, di mana batin ini akan dikupas lebih dalam lagi. Bagaimana proses berpikir itu berjalan. Bagaimana ketika kita melihat sesuatu dengan objek yang penuh dengan kebahagiaan, pikiran apa yang akan muncul di sana. Nah, disitulah kita bisa belajar dari Abhidhamma Pitaka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, kira-kira seperti itu ringkasan dari ajaran Guru Agung Buddha yang termuat dalam 3 keranjang atau 3 bagian, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Agar Bapak Ibu lebih jauh mempelajarinya, Bapak Ibu dapat mempelajarinya dari berbagai media yang tentunya mengarah pada Tipitaka tersebut. Kemudian, bagaimana Dhamma mengajarkan cara hidup yang semestinya? Dhamma mempunyai banyak cara untuk menunjukkannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Dhamma ini akan tetap ada meskipun Buddha tidak hadir di dunia. Maksudnya apa? Jadi, meskipun Guru Agung Buddha tidak ada di dunia ini, namun Dhamma ini akan tetap ada. Seperti halnya seorang yang pergi menuju ke sungai, diibaratkan sungai itu adalah Dhamma, dan kita yang menuju ke sungai adalah yang belajar Dhamma. Meskipun kita tidak menuju ke sungai, Dhamma itu tetap ada. Begitu juga dengan meskipun Buddha tidak hadir dalam dunia ini, Dhamma juga akan tetap ada. Karena Dhamma ini adalah sifatnya universal dan dapat dipelajari oleh kita semuanya dengan berbagai macam kondisi dan keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi, Dhamma ini adalah sesuatu hal yang ada di sekitar kita, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah bagian dari Dhamma. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, Dhamma mempunyai cara untuk menunjukkannya, yaitu tanpa kata-kata, di mana Dhamma ini bisa kita jumpai dalam berbagai macam kehidupan yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita ibaratkan seperti batu karang. Nah, batu karang ini ada di mana? Tentunya ada di laut, ya, di laut, dan dia biasanya ada di pantai ataupun di tengah-tengah laut yang mungkin ada muncul semacam batu karang. Dan ini bisa kita pelajari. Ketika kita datang ke tepi pantai dan melihat batu karang, ini adalah bagian dari Dhamma, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Bagian Dhamma dari mana? Ini bisa kita lihat dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda sudah sampai di depan batu karang ini, Anda bisa melaksanakan meditasi dengan memperhatikan, merenungkan apa yang terjadi di hadapan Anda ketika Anda melihat batu karang itu. Dan seperti halnya kita melihat batu karang yang terkena ombak begitu cepat dan begitu keras, tapi batu karang ini tetap diam dan tegar.
Begitu juga ketika batu karang ini terkena oleh angin yang begitu kencang, batu karang itu pun tetap tenang. Ini juga bisa dimaknai dari ajaran Buddha yang terkait dengan UPK, yaitu 4 apamanya: metta, karuna, mudita, dan UPK. Metta artinya cinta kasih, karuna adalah belas kasihan, mudita adalah turut berbahagia, turut bersimpati, dan yang terakhir adalah UPK. UPK ini adalah keseimbangan batin, ibaratnya adalah seperti batu karang tersebut. Ketika kita terkena goncangan, baik itu goncangan yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, kita tetap tegar seperti batu karang. Ketika Anda merenungi itu dan Anda dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Dhamma mengajarkan dari batu karang. Ketika Anda mengalami goncangan itu ada 2 ya Bapak Ibu. Ada yang bersifat baik atau bahagia, ada yang sifat tidak baik atau yang membuat kita menderita. Ketika Anda memperoleh hadiah yang sangat istimewa, tentunya Anda tergoncang batinnya dan Anda merasa bahagia sekali. Disitulah kita berperan langsung memunculkan ingatan kita dengan batu karang. Kita harus tetap tegar. Janganlah terlalu berlebihan senang-senangnya. Hadapi ini adalah buah karma baik yang telah muncul dalam diri kita. Kita tetap tenang dan menyeimbangkan batin kita. Dan ini kalau Anda bisa berlatih dengan baik, Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Kemudian begitu juga ketika Anda mengalami penderitaan yang hebat, Anda juga ingat kembali batu karang. Ketika tertempa oleh badai yang sangat kencang, tetap tegar. Hadapilah semua ini. Dan Anda bisa menghayati. Anda bisa menghayati apa itu yang namanya UPK, keseimbangan batin. Anda bisa menghayati apa yang namanya anicca. Suatu hari penderitaan ini pasti akan lenyap. Dan begitulah pemikiran kita. Batu karang adalah Dhamma yang mengajarkan kita tanpa kata-kata. Selain batu karang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, tentunya ada lagi, seperti halnya adalah kita belajar dari pohon besar. Di sana diibaratkan ada seorang anak atau 2 orang anak kecil atau beberapa anak kecil yang sedang bermain di lapangan. Dan tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Kemanakah anak ini lari? Tentunya akan mencari tempat berteduh. Tempat berteduh yang dia lihat paling dekat adalah pohon yang besar ini. Kemudian anak ini lari menuju pohon besar. Dengan hati yang khawatir, saya nanti kehujanan, bisa sakit kepala, bisa flu dan sebagainya. Akhirnya dia dengan lari bersama teman-temannya menuju ke pohon besar itu. Dan apa yang terjadi? Di pohon besar itu anak ini merasa nyaman, merasa bahagia, dan dia merasa terlindungi. Akhirnya dia merasa tenang dan damai, tidak terkena hujan yang begitu lebat, dan dia bisa mendapatkan perlindungan dari pohon besar ini. Jadi maknanya apa Bapak Ibu dari pohon besar ini? Ini diibaratkan sebagai kita belajar perlindungan, parita tisarana, budang saranang gajami, damang saranang gajami, sanggang saranang gajami, rutiampi tatiampi, budang damang sanggang saranang gajami. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dhamma mengajarkan dari pohon besar ini. Ketika Anda melihat pohon besar itu dan Anda kehujanan dan Anda menuju dengan cepat ke bawah pohon itu, Anda bisa ingat kembali, beginilah cara kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita harus mencari perlindungan yang aman, yang mencari perlindungan yang tenang, dan mencari perlindungan bebas dari gangguan. Gangguan seperti halnya hujan dan panas, kita bisa duduk di sana dan kita mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga berlindung kepada tiratana. Jadi kita harus aktif melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Manokama, wacikama, dan kayakama. Lakukanlah dengan baik. Kusala inilah yang harus kita tanamkan sehingga kita akan mendapatkan kedamaian di bawah ajaran
Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pohon bisa mengajarkan kita tentang makna tiratana, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian selain pohon, ada juga kita bisa belajar dari hutan. Hutan yang begitu indah, begitu sejuk, begitu tenang, begitu damai sebagai sumber kehidupan dari binatang-binatang yang ada di sana. Sebagai sumber kehidupan karena hutan mengeluarkan atau memproduksi yang namanya oksigen. Ini adalah sumber kehidupan. Jadi kita pun sewaktu-waktu apabila merasa penat dalam kota, boleh pergi ke hutan untuk menenangkan hati, bermeditasi, menikmati semesta raya yang begitu indah dengan melaksanakan renungan-renungan, refleksi-refleksi bagi diri kita sejauh mana kita saat ini. Apakah saya sudah benar kata-katanya selama 1 minggu ini, 1 bulan ini, 1 tahun ini? Berikanlah waktu Anda yang penuh kebahagiaan di alam yang bebas dan penuh ketenangan. Di sanalah Anda bisa belajar tentang refleksi bagi diri kita. Melihat ke dalam, jauh lebih dalam. Apa yang sudah saya lakukan selama ini. Dan Anda bisa mempersiapkan kembali untuk berbuat kebajikan. Belajar dari hutan tanpa kata-kata, kita bisa melaluinya dengan penuh kesadaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, dalam Dhamma kita belajar mengerti sesuatu yang kita pelajari. Mengerti sesuatu yang kita pelajari, contohnya adalah kita belajar tentang tilakana. Apakah itu tilakana? Yaitu 3 corak universal, 3 corak yang umum dalam dunia ini. Yang pertama adalah Sabe Sankara Anicca, bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Yang kedua adalah dukkha, dan ketiga adalah anatta. Dan kita misalnya belajar dari yang pertama, segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Sebagai contoh, kita memiliki handphone, handphone atau smartphone yang sangat kita sayangi karena harganya mahal, karena bagus, karena ini pemberian dari orang yang sangat saya cintai. Dan dalam tahap ini, apakah handphone atau apakah smartphone ini bisa untuk belajar dengan Dhamma? Tentunya bisa. Smartphone ini bisa dijadikan Dhamma. Bagaimana kita mengerti dulu? Mengerti bahwa sifat ini adalah buah karma baik saya. Saat ini saya diberi hadiah dengan handphone ini belajar tentang karma. Kebaikan telah hadir pada kita sehingga kita bisa menerima handphone yang baik ini. Tapi kita juga dapat belajar tentang anicca, yaitu ketidakkekalan. Kita harus menyadari bahwa benda ini suatu hari juga akan mengalami kelapukan. Dan dia juga akan rusak, akan lenyap dari diri saya. Itu yang harus Anda mengerti. Inilah belajar anicca. Kemudian setelah itu Anda melatih, benar-benar dilatih. Ketika Anda mendapatkan handphone ini, Anda bisa merawatnya dengan baik. Meskipun Anda tahu suatu hari ini akan terjadi kerusakan. Namun sebelum kerusakan terjadi, Anda juga harus terus berlatih memahami apa yang akan terjadi selanjutnya nanti. Berlatih terus dengan cara melihat bahwa ini suatu hari juga akan berlalu dan akan hilang, akan lenyap dari diri saya. Karena ini terkena hukum anicca, tidak kekal, tidak selamanya ada di genggaman saya. Sadari itu, mengerti itu, dan itu terus dilatih. Ketika itu benar-benar Anda melihat, oh iya, lama-lama warnanya pudar. Ternyata yang dulunya bagus menunya sudah hilang karena terjadi kerusakan. Software pun ternyata ada terkena anicca juga, ya. Dan ini adalah Anda sudah melihat dengan benar. Dan yang keempat adalah ada pada Anda pengetahuan ini, pengertian ini, pelatihan ini, dan Anda yang sudah melihat dengan dalam itu ada dalam diri Anda. Dan yang terakhir, Anda akan muncul kebahagiaan karena memahami ini semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, dari kelima hal ini dapat kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerti Dhamma dengan pikiran Anda. Anda sudah memahami bahwa semuanya akan terkena anicca. Jika Anda sudah mengerti, Anda akan melatih Dhamma dalam kehidupan.
kita latih terus, berlatih terus dalam kehidupan ini. Apapun yang ada di sekitar kita, jadikanlah itu dhamma. Yang ketiga, jika Anda sudah melatih, maka Anda akan melihat dhamma. Dhamma sudah Anda lihat, dan dhamma sudah ada pada diri Anda. Menyadari bahwa Anda adalah dhamma tersebut. Dan karena Anda sudah menyadari dalam hati, dhamma ada di dalam diri Anda. Dan yang terakhir, Anda telah memperoleh kebahagiaan dari Guru Agung Buddha yang telah mengajarkan dhamma tersebut. Salah satunya adalah Sabbe Sankara Anicca. Segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, dhamma harus ditemukan dengan melihat ke dalam hati Anda sendiri. Mana yang benar, mana yang salah. Contohnya seperti itu. Atau mana yang seimbang dan yang tidak seimbang. Anda menyadari dalam hati ini. Anda menyadari dalam hati ini dengan penuh kewaspadaan secara mendalam. Maka Anda akan jauh lebih maju lagi dalam pelaksanaan dhammanya nantinya. Kemudian, keajaiban-keajaiban dari penembusan dhamma ini sangat luar biasa sekali bagi kita. Contohnya adalah apabila kita memahami dhamma dengan baik, maka keajaiban penembusan dhamma hadir pada Anda. Memahami apakah itu? Yang pertama adalah memahami dan menembus hubungan kita dengan manusia. Anda punya suami, Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya saudara, Anda punya tetangga. Tembuslah itu, bahwa semua itu yang berhubungan dengan Anda sesama manusia itu adalah dhamma. Dan Anda bisa praktek ajaran-ajaran kebenaran ini dalam diri Anda. Kenapa dia menjadi istri saya? Kenapa dia menjadi suami saya? Kenapa menjadi anak saya? Bagaimana hubungan saya dengan mereka? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kelahiran. Kita memahami bahwa hidup ini adalah berawal dari kelahiran. Kemudian setelah itu kita akan menuju sakit, tua, dan mati. Ini adalah hal yang pasti. Dan yang terakhir, ketika kita sudah terbebas dari kelahiran dan kematian, tentunya kita akan menuju ke kebebasan, yaitu sesuai dengan tujuan akhir umat Buddha, yaitu Nibbana. Tercapailah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelenyapan penderitaan yang ada di dunia ini secara abadi. Itulah Nibbana atau kebebasan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, memahami dhamma, apapun yang Anda lakukan, buatlah menjadi dhamma. Jadi tidak harus kita belajar dengan teori-teori yang banyak. Tapi ketika Anda memahami dengan baik, dan apapun yang terjadi dalam diri Anda, buatlah menjadi dhamma. Jika Anda tahu salah dan tetap dilakukan, pahamilah bahwa itu adalah kekotoran batin. Ya, bahwa itu adalah kekotoran batin yang muncul. Ketika Anda paham itu, maka Anda sudah selangkah lebih maju. Karena daripada orang yang tidak memahami, dia akan melakukan terus kesalahan-kesalahan itu. Kekotoran batinnya akan terus bertambah. Ketika Anda memahami, oh, ini saya mengatakan ini salah. Kenapa saya benci pada dia? Ini adalah salah. Nah, itu Anda sudah memahami kekotoran batin yang ada dalam diri Anda. Suatu hari Anda pasti akan bertekad untuk tidak membenci lagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian sungguh sulit untuk menemukan mereka yang mendengarkan dhamma, yang mengingat dhamma, yang melaksanakan dhamma, yang mencapai dhamma, dan yang melihat dhamma. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki kelima hal ini, maka Bapak Ibu adalah seorang yang sangat luar biasa, seorang yang memiliki berkah, di mana Anda bisa belajar dengan baik tentang dhamma, Anda bisa mempraktekkan dhamma dengan baik, dan nantinya Anda akan mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan dari hidup ini yang berasal dari dhamma, ajaran Guru Agung Buddha. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, bila kita memiliki perhatian dan kesadaran yang penuh, maka Anda bisa melihat lebih dalam dengan ketenangan hati Anda. Semuanya bisa dilihat dengan baik dan Anda akan memperoleh ketenangan. Ketika Anda sudah menyadari ini semuanya adalah konsep dari anicca, konsep dari dukkha, anatta, dan semuanya adalah akan bermuara pada
kebebasan abadi, maka Anda akan semakin hari semakin baik. Semua adalah dhamma. Melihat binatang lari dari bahaya, kita melihat mereka seperti kita. Mereka melarikan diri dari penderitaan dan mencari kebahagiaan. Contohnya adalah seperti seekor tikus yang dikejar oleh kucing. Tikus itu sangat-sangat menderita dan dia ingin mencari kebebasan, melepaskan dari penderitaan. Dia lari sekencang-kencang. Nah, ketika tikus itu bebas, dia merasa bahagia dan sangat-sangat senang sekali. Semua adalah dhamma. Mereka memiliki rasa takut akan kehidupannya. Sama seperti kita. Semua makhluk adalah kumpulan rangkaian dari kelahiran, usia tua, kesakitan, dan kematian. Ini adalah rangkaian kehidupan yang nyata dan jelas pada diri kita. Setelah kita memahami hal itu dengan baik, tentunya kita bertekad dalam hati suatu hari saya akan bebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan mati, dan mencapai nibbana. Inilah visi dari umat Buddha. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, Dhamma berada tidak jauh, tepat bersama kita. Ya, jadi semua yang berada di sekitar kita ini adalah Dhamma. Pengamatan pada apa yang sedang kita lakukan sekarang, kadang terdapat kebahagiaan atau penderitaan, rasa nyaman, sakit, dan lain-lain. Ini dapat kita renungi, kita hayati, kita rasakan, kita sadari dengan baik. Nanti akan memunculkan suatu pengetahuan baru dan kita kaitkan dengan dhamma-dhamma yang sudah kita pelajari. Tentunya Anda akan semakin hari semakin bijaksana karena pengertian dan pikiran Anda terus berkembang dengan baik. Anda pasti dapat melihatnya secara mendalam dan bacalah pengalaman Anda. Anda tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang istimewa, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman-pengalaman yang membahagiakan. Itu semua bisa direfleksikan dalam diri kita dan jadikanlah itu semua dhamma untuk menuju kepada sesuatu yang positif. Kita kembangkan lagi, berusaha untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik sehingga kebajikan akan bersama kita untuk selamanya. Kemudian, Guru Agung Buddha menginginkan kita berhubungan dengan Dhamma. Tidak cukup jika hanya dengan kata-kata, buku-buku, dan kitab suci. Sekali lagi, semua adalah Dhamma. Semua yang ada di sekitar kita adalah Dhamma. Pengajaran tanpa kata-kata ini juga penting untuk kita hayati, untuk kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dinamakan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Inilah konsep-konsep dari hukum karma, kelahiran kembali, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan ternyata seperti ini. Inilah indahnya dari praktek Dhamma. Jika Anda mendengar Dhamma, letakkan tepat di tengah hati. Jangan diingatan. Karena apa? Kalau diingatan hanya lewat saja. Oh, anicca ya seperti ini, tidak kekal. Udah tahu saya kok, itu adalah diingatan saja. Namun kalau dalam hati Anda bisa melihat sekitar kita, barang-barang yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki, dan orang-orang yang kita cintai, suatu hari juga akan berubah, bertumbuh, berkembang, ya, dan akan hilang juga dari kita. Nah, ini adalah konsep hukum duniawi yang sangat nyata dan benar. Dan ketika Anda memahami ini dengan baik, maka Anda akan menjadi orang yang bijaksana dalam pemikiran dan dalam pandangan yang benar. Guru Agung Buddha mengajarkan, ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibebarkan oleh para Arya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, itulah Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Anda sekali lagi dapat belajar dari sesuatu yang ada di sekitar kita.
yaitu dengan mempraktekkan dhamma, menganalogikan dhamma ini seperti yang ada di sekitar kita. Rasakan manfaatnya dengan baik, dan Anda akan memperoleh berkah dari Guru Agung Buddha Gautama, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semua adalah dhamma, semua yang ada di sekitar kita adalah dhamma. Dhamma yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa manfaat besar untuk kemajuan batin kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya yakin sekali ketika Anda mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya cukup dengan belajar teori-teori saja, namun Anda bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat fenomena yang terjadi. Maka Anda akan jauh lebih cepat berkembang dalam pemikiran, dalam kata-kata, dan dalam perbuatan, sehingga Anda dapat meneruskan tekad Anda sebagai umat Buddha untuk mencapai kebebasan abadi Nibbana. Terima kasih. Saya akhiri. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih.